mempresentasikan improvement proposal of facility layout in an existing company and final template for PT Indo Pasifik Kreasi Utama. Next. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan pada mata kuliah Facility Design yang dibimbing oleh Mema Anastasia Lydia Maukar. Next. Berikut adalah daftar anggota dari grup 2. Next. Berikut adalah tabel kontennya. Next. Jadi latar belakang penelitian ini adalah industri manufaktur membutuhkan perencanaan dan pengelolaan fasilitas yang efisien untuk meningkatkan produktivitas dan makan biaya operasional. Pada studi ini, analisis proses produksi panel DC baterai dan breakable di Indo-Pasifik Kreasi Utama menggunakan pendekatan mata kuliah fasilitas desain. Analisis difokuskan pada layout fasilitas, aliran material, pemanfaatan mesin, tenaga kerja, dan waktu produksi. Efisiensi proses sangat penting karena ketidakteraturan dapat menyebabkan meningkatnya waktu siklus, penumpukan inventory, serta penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Next. Begitulah tujuan dari penelitian ini adalah menyusun operational process chart dan assembly chart untuk produk panel DC baterai dan hanging ceiling bracket table, mengidentifikasi dan mendokumentasikan BOM, produk PST, dan part list, serta spesifikasi material. Menentukan kebutuhan fasilitas produksi termasuk mesin, peralatan, dan material handling system, merancang layout fasilitas produksi yang efisien untuk mendukung aliran material, proses fabrikasi, perakitan, dan penyimpanan, memberikan rekomendasi peningkatan efisiensi berdasarkan analisis data demand, reject, dan kapasitas mesin, serta menyusun flow material optimal, serta membuat layout perusahaan antar departemen. Next. Ruang lingkupnya, jadi analisis dilakukan pada dua produk utama, yaitu panel DC baterai dan hanging ceiling bracket tablet 15 inch. Jadi fokus kajiannya meliputi 1. Desain produk, 2. Desain proses, 3. Analisis fasilitas, 4. Perhitungan kebutuhan ruang untuk area produksi, gudang, kantor, dan fasilitas pendukung. Studi dilakukan berdasarkan data aktual dari lantai produksi PT Indo Pasifik Kreasi Utama dengan pendekatan mata kuliah Facility Design. Next. Jadi ini adalah pengumpulan datanya. Yang pertama ada engineering drawing dari panel DC baterai. Next. Berikut adalah engineering drawing dari hanging ceiling bracket tablet 15 inch. Berikut ada demand efisiensi dari reject and rack-nya dari panel DC baterai dan hanging ceiling bracket. Demand-nya 100 unit per hari, efisiensinya 90%, dan reject-nya 2% dalam waktu kerja 8 jam. Next. Berikut adalah bill of material dari panel DC baterai. Next. Baik, selanjutnya ini adalah merupakan bill of material dari hanging ceiling bracket table 15 inch. Next. Di slide ini terdapat operation process chart dari OPC panel DC baterai dan OPC hanging ceiling bracket table 15 inch. Next. Berikut merupakan assembly chart dari kedua produk. Next. Lalu pada slide ini kita dapat melihat from to chart yang digunakan untuk memetakan aliran perpindahan material antar departemen. Tabel ini menunjukkan seberapa besar intensitas perpindahan material dari satu stasiun kerja ke stasiun berikutnya. Dari chart terlihat bahwa beberapa departemen memiliki beban perpindahan yang cukup tinggi. Next. Berikut merupakan tabel dari MPPC. Next. Berikut merupakan gambaran dari current layout dari production floor departemen dengan skala 1:170. Next. Pada slide ini, kita dapat melihat kondisi current layout distance dari setiap departemen di lantai produksi. Tabel ini menunjukkan beberapa parameter penting, yaitu panjang, lebar, luas area, rasio panjang terhadap lebar, serta titik sentroid dari masing-masing departemen. Next.
Lalu pada slide ini ditampilkan jarak perpindahan material antar departemen pada layout saat ini. Dari tabel ini kita bisa melihat total pergerakan material dari setiap departemen ke departemen lainnya. Next. Metodologi. Next. Pada proses penelitian ini terdapat 3 tahapan penelitian. Yang pertama yaitu tahap observasi perusahaan, yang kedua membuat rekomendasi perbaikan alur material flow, yang terakhir yaitu membuat rekomendasi layout dengan analisis allocation diagram atau AAA. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Tegar. Oke, selanjutnya di sini ada tahap observasi perusahaan. Tahapan observasi dilakukan dengan pengumpulan informasi produk, layout, produk jenis, material handling, dan jumlah mesin alat-alat yang dipakai untuk proses produksi. Next, Bang. Dan di sini ada rekomendasi perbaikan. Dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif pada flow material di area lantai produksi. Next. Membuat rekomendasi perbaikan alur material dengan menyusun AED dengan Abilities Relation Chart atau ERC. Pembuatan template tadi dilakukan dengan analisis ERC yang dikombinasi dengan aplikasi blockplane untuk menghasilkan layout yang optimal. Next. Menyusun template layout produksi, office, dan perusahaan secara keseluruhan. Template yang dibuat menggunakan Generate blockplane kemudian dijadikan template lengkap dengan terperinci menggunakan AutoCAD 2D. Next. Dan di sini ada perancangan layout. Di sini ada perancangan layout berdasarkan ERC, layout produksi, layout office, dan pendukungnya, serta layout wall factory. Next, Bang. Dan perancangan layout lantai produksi yang pertama. Next. Dan di sini ada departemen produksi, departemen dari panjang, lebar, dan luas dari area produksi. Next, Bang. Dan di sini ada analisis relation. Di sini ada hasil dari analisis relation. And next. Dan di sini ada analisis allocation diagram menggunakan di opsi 1 dan analisis jarak setroid opsi 1. Next. Dan selanjutnya ada analisis allocation diagram menggunakan ADI opsi 2 dan analisis jarak setroid opsi 2 seperti di layar. Next, Mas. Dan analisis skor ED opsi 1 menunjukkan nilai 0,52 dan ED opsi 2 menunjukkan 0,71. Next. Dan di sini ada analisis jarak movement dari departemen churn opsi 2 dan analisis kuantitatif perubahan dan analisis kualitatif. Dan skor layout menunjukkan jika pemilihan skor 0,72 ini dengan 0,56 opsi 2 lebih direkomendasikan. Next, Mas. Dan alasan skor lebih tinggi memilih EDI dan tata letak lebih teratur dan hubungan dengan semua departemen terhubung sesuai dengan fungsinya masing-masing. Next. Dan di sini ada template dari lantai produksi dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Daka. Nah, untuk yang ini, kemudian penyusunan layout office. Next. Nah, di sini menjelaskan untuk departemen office-nya seperti kode, area, atau fasilitas, dan juga luasnya. Next. Nah, ini untuk perencanaan layout office dan plan seperti analisis relation-nya, itu aja tabelnya. Next. Nah, ini juga menjelaskan tentang sama analisis relation juga. Next. Nah, untuk ini analisis relation diagram ARD. Ada ARD tipe 1 dan juga ARD tipe 2. Next. Nah, ini untuk perhitungan ukuran dan centroidnya. Untuk ARD tipe 1 ada di tabel kiri dan ARD tipe 2 di kanan. Next. Kemudian ini adalah tabel analisis jarak movement opsi 1. Next. Nah, ini untuk analisis jarak movement opsi yang kedua.
Next. Nah, kemudian tabel ini adalah perbandingan jarak movement antara opsi 1 dan juga opsi yang kedua. Next. Ini adalah perbandingan layout office antara jarak movement opsi 1 dan opsi kedua. Next. Nah, ini adalah template layout dan plan terpilih. Next. Kemudian untuk penyusunan layout wall factory. Next. Nah, perancangan layout berdasarkan IRC. Next. Nah, kemudian yang ini analisis relation chart, IRC, dan alasan kedekatannya. Oke, next. Ya, silakan lanjut. Baik, Mas, ini selanjutnya akan saya coba jelaskan dari apa yang tadi sudah dijelaskan dari teman-teman. Untuk bagian ini saya coba jelaskan analisis relation diagram untuk ARD opsi 3, ARD opsi 4. Nah, ini sebenarnya ini adalah opsi 1 dan opsi 2 yang sebagaimana tadi analisis sempat disinggung. Selanjutnya, ini opsi 2 ini dipilih karena memberikan efisiensi terbesar. Pada bagian ini, kami coba menjelaskan bahwa kenapa pemilihan opsi ini diputuskan karena memang dengan penurunan jarak perpindahan material sebesar 100,6,14 meter atau sekitar 13%, diyakini bisa membuat proses produksi lebih efisien. Berikutnya juga pada hasil dan diskusi ini dari apa yang sudah dibahas sebelumnya, di sini kami coba menghitung secara total movement dari whole factory. Bisa dilihat pada tabel berikut, total movement dengan menjumlahkan seluruh jarak sesuai alur proses. Semua jarak dalam satu baris dijumlahkan untuk memperoleh total movement per department, dan hasil akhirnya seluruh total movement dijumlahkan sehingga mencapai 4.645 meter. Lalu di sini kita bisa lihat layout dari production layout templates. Lalu di sini office layout templates. Lalu di sini whole factory layout, dan di sini perhitungan total space requirement untuk masing-masing department dan ruangan office beserta pendukungnya. Di sini total employee requirement dari semua department dan semua bagian, mulai dari kantor administrasi, itu sebanyak 17 orang. Lalu ada produksi, totalnya ada 80 orang, lalu ada bagian gudang, lalu bagian ada fasilitas pendukung seperti petugas keamanan, staf kantin, petugas kebersihan, sehingga mencapai total keseluruhan 120 karyawan. Lalu pada bagian hasil efisiensi kami menemukan bahwa terdapat efisiensi yang cukup signifikan dari current layout dengan beberapa opsi yang sudah kita analisis sebelumnya. Lalu di sini identifikasi titik krusial juga dari current layout-nya, kami menemukan proses rangkaian produksi mulai dari cutting, bending, welding, painting memiliki jarak perpindahan paling panjang dan frekuensi aliran tertinggi. Dan ini menyebabkan total movement besar, aliran tidak linear, serta potensi bottleneck terutama pada welding dan painting. Lalu berikutnya dari saran dari kami grup 2 itu perlu diadakan peningkatan kapasitas di welding dan painting sebagai bottleneck utama. Lalu ada terapkan layout usulan yang sudah disampaikan sebelumnya, ada beberapa usulan, tetapi kita sudah putuskan untuk ada beberapa yang paling lebih optimal. Lalu perbaiki material handling dengan jalur satu arah karena di area WIP yang jelas dan handling yang sesuai. Lalu melakukan line balancing pada cutting dan proses awal yang mencegah penumpukan. Lalu terapkan 5S dari visual management. Lalu berikutnya kesimpulan dari keseluruhan laporan serta penelitian yang kami lakukan. Laporan ini menunjukkan bahwa proses produksi pada perusahaan membutuhkan penataan ulang untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis terutama.
melalui analisis produk, struktur komponen, proses planning, serta penyusunan OPC, routing sheet, dan assembly chart. Diketahui bahwa aliran kerja masih belum optimal, dan beberapa proses seperti welding dan painting menjadi bottleneck utama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Data demand, efisiensi operasi, serta kebutuhan fasilitas memberikan dasar kuat juga untuk melakukan evaluasi terhadap kapasitas, pengguna mesin, dan aliran material. Jadi sekian presentasi dan penjelasan dari apa yang sudah kami teliti sebelumnya dari grup 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.